Halo sobat, selamat datang di Tosca Film. Film ini berkisah tentang seorang pemuda yang bernama Thomas. Dia terbangun dengan keadaan hilang separuh ingatan dan terjebak di dalam labirin raksasa. Namun dia tidak hanya sendiri, ada sekelompok pemuda yang bernasib sama dengannya. Sangat ditunggu apakah Thomas dan teman-temannya bisa keluar dari labirin itu. Mari kita saksikan. Berawal dari pria yang bernama Thomas, yang telah sadar di dalam sebuah kurungan, dia kaget melihat sekelompok pemuda yang datang menyambutnya. Thomas bingung, apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang menyebabkan dia berada di sini. Dia berlari kencang menuju tempat untuk kabur, namun hal aneh yang dia lihat adalah, sebuah pagar tembok setinggi langit melingkari sekelilingnya. Keesokan harinya dia terbangun dan dipertemukan oleh anak yang bernama Albi. Albi adalah ketua dari kelompok pemuda itu. Dia mengajak Thomas keluar dan memperkenalkan teman dan semua tempat yang berada di sana. Food, we build our own shelter. When I'm not around, he's in charge. That's a good thing you're always around. Thomas melihat ada tempat masuk di batu besar itu, namun rasa penasaran ia rasakan. Thomas pun mendekati batu itu. Bocil sudah menegurnya agar dia tidak mendekat, tapi tak lama dari situ Gali datang dengan mendorongnya sangat keras, dan mengatakan, apa yang kau lakukan anak baru, jangan sesekali mencobanya atau kau akan menyesal. Why will you tell me? You gotta stop eating like this. Di malam harinya, Thomas bersama Ned duduk bersama sambil sebat rokok Magnum dan segelas Panther. Ned mengatakan, percayalah labirin itu sangat berbahaya, kau harus menjauhi itu. Just one moment. I have a first day, Greenie. Trust me. Kemudian Albi mengajak Thomas untuk pergi ke suatu tempat. Ada sebuah tembok besar dan tembok itu berisi sekumpulan nama orang yang berada di labirin. Thomas harus melakukan ukiran nama sebagai penanda bahwa dia pernah tinggal di sini. Nama itu akan dicoret jika orang itu sudah tidak bernyawa lagi atau mati. Why are you telling me this? Dark days, Tom. Ketika Thomas mau mencari pupuk di dalam hutan, dia bertemu dengan Ben, namun Ben tak seperti biasanya, wajahnya pucat dan matanya berdampak hitam. Ben mendekati Thomas dan menerkamnya. Thomas pun panik hingga berlari secepat mungkin. Ben ternyata kena sengatan. Ben harus dibuang ke dalam labirin karena sangat membahayakan jika terus berada di lingkungan mereka. Di pagi hari, Thomas melihat Albi masuk ke dalam labirin. Ia menanyakan kepada Ned, kenapa Albi masuk ke dalam labirin, padahal itu bukan tugasnya. Ned mengatakan, Albi hanya ingin memastikan Ben, apakah dia masih ada harapan hidup atau tidak sama sekali. Things are different. Albie went to retrace Ben's footsteps. What does that mean? But when those other boys started coming up, one after the other. Tidak terasa hari sudah sore, kelihatan cuaca yang tidak mendukung karena adanya hujan. Mereka semua menunggu Albi dan Ricky, yang belum keluar dari labirin. Thomas dan teman-teman gelisah, karena tidak biasanya Albi dan Ricky pada jam itu belum keluar. Mereka menunggu sangat kesal, dan tiba pada detik labirin tertutup. Mereka semua sudah pasrah dengan keadaan. Ada keajaiban terjadi. Ricky kelihatan sedang menggendong Albi untuk keluar. Thomas dan temannya meneriaki agar cepatlah karena labirin sudah mau tertutup. Tapi tak disangka, Thomas sangat emosional hingga dia ingin menyelamatkan mereka. Namun tetap saja labirin menutup dengan rapat dan mengurung mereka bertiga. Can't we send someone in? There!
Ketika mereka sedang berada di dalam labirin, mereka tidak akan tenang karena akan ada laba-laba besar yang datang menyerang mereka. Thomas mencari cara agar bisa keluar dari sana, namun tidak ada jalan keluar selain membunuh salah satu dari mereka. Thomas kemudian dibawa oleh Gali ke suatu ruangan untuk berdiskusi kepadanya. Thomas dianggap telah melanggar peraturan yang telah dibuat oleh mereka. Gali juga mengatakan ini sudah di luar batas. Aku yakin nanti akan ada efek dari pembunuhan laba-laba besar itu, dan akan menyebabkan kehancuran di sini. And now, you've killed one of them. Stood behind to help Albie. Tak lama dari situ terdengar suara kotak yang biasa terisi oleh anak baru berbunyi. Mereka berlarian menuju kotak itu, dan heran kenapa secepat itu tak seperti biasanya. Di dalam kotak itu ada seseorang perempuan yang sedang menggenggam kertas bertuliskan, "Ini yang terakhir dan selamanya." It's in her hand. She's the last one to go. Thomas dan Teresa datang ke tempat Albie. Dia ingin menyembuhkan Albie dengan suntikan Teresa yang dibawanya tanpa ia ketahui dari mana suntikan itu. Mereka semua berharap Albie bisa sembuh dan kembali pulih. Shouldn't be here. We don't know who sent it. How could this possibly make it any worse? Di suatu pagi Ricky dan Thomas kembali berlari ke arah labirin dan mencari informasi apakah ada celah untuk bisa keluar dari tempat yang terkutuk itu. Ricky yang membawa sesuatu barang yang ia temukan seketika berbunyi. Thomas menyuruh Ricky untuk memberikan kepadanya. Benda itu mengeluarkan suara aneh ketika mereka berjalan ke arah yang berbeda, dan Thomas mulai berpikir ini mungkin petunjuk. Ayo kita ikuti kehendak suara benda itu. Beberapa saat kemudian mereka menemukan lorong kecil dengan terdapat cahaya yang aneh. Ricky yang telah lama di labirin itu belum pernah menemukan jalan ini. Mereka dengan yakin jalan yang baru ditemui ini ialah jalan keluar. It's Ben's, isn't it? Yeah. Mereka menyadari akan datangnya bahaya, terdengar suara labirin akan tertutup. Dengan cepat mereka berdua menyelamatkan diri lari dari tempat itu. Setelah Ricky dan Thomas keluar dari labirin, keanehan mulai terjadi pada tempat itu. Pintu besar menuju labirin tidak mau menutup, padahal setiap hari pintu itu akan tertutup sendiri di waktu sore. Mereka semua bingung akan kejadian itu. Suara-suara aneh pun mulai keluar dari labirin. Hal yang ditakuti itu akhirnya terjadi. Sekelompok laba-laba besar keluar dari sarangnya mengincar semua orang yang berada di sana. Thomas dan yang lain berlari sekencang mungkin, namun apa daya bubur sudah menjadi nasi. Hampir separuh dari teman Thomas mati karena serangan laba-laba itu termasuk Albie. I want you to grab every weapon you can find. Setelah semua laba-laba itu pergi, Gali datang menghajar Thomas. Gali mengatakan ini semua karena ulahmu, kau telah mengusik laba-laba itu hingga semua ini terjadi. Setelah kejadian itu Gali membuat pecahan dua tim, yang mau ikut aku silahkan, dan yang ingin ikut Thomas silahkan. He's one of them, and they sent him here to destroy everything. Keesokan pagi Thomas dan tim merencanakan untuk masuk ke labirin dan memecahkan misteri ini agar bisa bebas. Thomas menawarkan rencana ini kepada Gali untuk ikut masuk bersama. Namun Gali tetap bersikeras untuk meyakinkan bahwa di sini lebih baik daripada labirin. Mendengar itu Thomas pergi bersama temannya masuk ke dalam labirin tanpa ragu. Mereka telah menyiapkan peralatan seperti kayu panjang untuk melawan laba-laba itu. Tak lama kemudian, setelah berjalan cukup dalam, mereka menemukan laba-laba lagi nongki. Thomas meyakinkan temannya bahwa kita bisa melawan laba-laba ini.
Majulah mereka bersama dengan kayu panjang untuk mendorong laba-laba itu ke pinggir jurang. Rencana itu tidak mudah karena laba-laba itu lebih dari satu, dan mereka pun sampai ke tempat jalan yang ditandai kemarin. Di situ ada pintu masuk akan tetapi dilengkapi dengan kode. Kode itu hanya Ricky yang tahu karena sudah beberapa tahun dia memutari labirin ini. Setelah mereka melewati situasi sulit, dan berhasil mengalahkan laba-laba itu, mereka pun bebas dengan tenang. Pada akhirnya mereka semua dijemput oleh pesawat, cerita pun selesai.